Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nidia Rahmadina Putri dengan NIM 2003944 dari Program Studi Pendidikan Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan hasil dari analisis manajemen pembelajaran selama masa pandemi di SDN 1 Cikidang. Nah, yang pertama itu yang melatar belakangi analisis manajemen ini yaitu penyebaran COVID di Indonesia semakin parah. Nah, akibatnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu melakukan pembelajaran secara daring. Guru atau tenaga pendidik diharapkan untuk mengganti pembelajaran yang asalnya yang tadinya tatap muka belajar secara langsung menjadi e-learning atau melalui media online. Berbagai platform digunakan seperti WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan lain-lain untuk melakukan pengajaran sehingga perlu didukung dengan fasilitas pembelajaran yang baik, prasarana yang baik, sarana dan prasarana yang baik, dan pemanfaatan teknologi informasi. Nah, tujuan dan metodologi dari penelitian ini yaitu yang pertama ada tujuan. Tujuan yang pertama untuk mengetahui bagaimana manajemen pendidikan pada saat pembelajaran daring, dan yang kedua untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah pengelolaan pendidikan, yang ketiga untuk mengevaluasi pembelajaran daring, dan yang terakhir yang keempat untuk menganalisis apakah pembelajaran daring ini sudah terlaksana dengan baik atau belum. Nah, ini juga sebagai bahan evaluasi ke depannya untuk lebih mengefektifkan pembelajaran daring ini. Nah, untuk metodologi dari untuk metodologi dari analisis yang saya lakukan yaitu dari penelitian ini adalah analisis studi kasus dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dan sumber buku jurnal. Nah, pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk wawancara dan dokumentasi langsung ke SDN 1 Cikidang dengan narasumber Kepala Sekolah SDN 1 Cikidang yaitu Ibu N. Nurhayati yang dilakukan pada tanggal 7 Oktober 2021. Analisis data dilakukan setelah terkumpulnya data dari wawancara dan dokumentasi. Nah, berikut adalah hasil wawancara yang telah dilakukan. Yang pertama, untuk perencanaan perencanaan pembelajaran pada materi pelajaran eksak dan non-eksak. Nah, untuk isi dari RPP itu sendiri tidak beda jauh dengan pembelajaran seperti biasa, tetapi yang membedakannya itu cara mengajar dan pemberian tugas. Karena RPP di sekolah dasar itu terbilang fleksibel dan tidak terlalu kompleks sehingga bisa disesuaikan dalam keadaan apapun gitu. Nah, untuk mata pelajaran eksak seperti matematika, IPA, dan lain-lain, SDN 1 Cikidang ini melakukan sistem yang bernama Jarum Jum. Nah, Jarum Jum ini adalah suatu sistem di mana guru mendatangi rumah siswa atau siswa membentuk suatu kelompok dengan wilayah yang dekat, nanti guru akan mendatangi suatu kelompok siswa tersebut. Nah, yang kedua ada mata pelajaran non-eksak seperti IPS, PKN, dan lain-lain. Nah, ini tuh lebih ke pelajaran-pelajaran teori yang masih bisa dilaksanakan secara daring dengan pemberian materi melalui WhatsApp, Zoom, dan lain-lain. Nah, yang kedua, penugasan yang diberikan kepada guru dan siswa untuk mensukseskan program pembelajaran. Nah, untuk penugasan itu sama seperti pembelajaran biasa. Adanya indikator pun fleksibel, tetapi mungkin berbeda di cara penyampaiannya saja. Pada pembelajaran daring ini biasanya guru menyampaikan materi dalam bentuk video ataupun melakukan video conference di aplikasi Zoom, di aplikasi Google Meet, seperti itu. Nah, yang ketiga, cara memotivasi guru, siswa, dan orang tua pada masa seperti ini.
eh, seperti yang kita lihat, masa-masa pandemi ini adalah masa-masa sulit bagi semua orang, tanpa terkecuali siswa, guru, dan orang tua. Nah, pembelajaran daring ini mungkin di SDN 1 Cikidang ini yang telah dipaparkan oleh kepala sekolah, menurut beliau, saat pembelajaran daring seperti ini, kita saling membantu satu sama lain dan saling memberi semangat agar pembelajaran tetap berjalan. Karena dari yang pertama itu, yang harus dimotivasi adalah guru, karena guru di sini yang memberikan materi, yang memberikan pelajaran, sehingga jika guru sudah bersemangat, sudah termotivasi, maka ke siswanya juga penyampaiannya akan lebih bersemangat lagi. Dan di sini peran orang tua juga penting bagi memotivasi siswa, karena kan siswa belajar di rumah yang otomatis akan berhadapan langsung dengan orang tua, dengan anak itu akan berinteraksi langsung mengenai pembelajaran. Maka di sini peran orang tua sangat penting untuk membuat siswa agar nyaman belajar di rumah. Nah, selanjutnya penyediaan sarana dan prasarana pada pembelajaran daring. Nah, untuk penyediaan sarpras ini, alhamdulillah di SDN 1 Cikidang ini telah diberi subsidi mengenai bantuan tab, alat elektronik, dan WiFi. Nah, untuk kuota itu sebenarnya sudah didata nomor telepon yang akan diberikan subsidi kuota, tetapi sangat disayangkan belum ada kepastian karena belum adanya pemerataan kuota subsidi pemerintah. Nah, yang kelima, sistem pengawasan pembelajaran. Nah, sistem pengawasan pembelajaran itu diadakan setiap seminggu sekali. Nah, nanti guru itu akan mengisi sebuah laporan pengajaran yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi di setiap bulannya. Nah, lalu untuk pengawasan administrasi sekolah, anggaran sekolah itu ditambah untuk keperluan protokol kesehatan seperti pengadaan sanitizer, masker, sabun cuci tangan, cek suhu tubuh, dan lain-lain, dan pengadaan kuota internet. Lalu untuk pengawasan sarana prasarana sekolah ini dilakukan secara berbarengan antara staf sekolah, siswa, dan lain-lain. Mohon maaf, diawasi oleh kepala sekolah dan dibantu oleh guru. Nah, pengawasan penilaian dan evaluasi siswa ini dilakukan pada saat ujian, lalu dilakukan pada saat jarum jum, ujian itu dalam bentuk UTS atau UAS. Nah, yang kelima, hasil dari pembelajaran daring ini, selama daring itu ternyata nilai siswa itu menjadi meningkat. Kenapa? Karena kebanyakan dikerjakan oleh orang tua, tugas, ulangan, dan lain-lain. Nah, makanya guru itu mematok nilai itu dari hasil jarum jum dan sekolah offline yang dilaksanakan secara bergantian atau ada sesi-sesinya. Nah, kesimpulan dari penelitian yang saya lakukan adalah manajemen pendidikan sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, dengan manajemen yang bagus akan menghasilkan suatu output yang bagus pula. Apalagi untuk pembelajaran daring seperti ini, sistem yang dirancang oleh sekolah pun harus benar-benar terkonsep agar penyampaiannya itu lebih mudah dan terarah. Nah, sarana dan prasarana juga harus lebih dipersiapkan seperti alat elektronik ataupun WiFi ataupun kuota internet karena itu penunjang untuk pembelajaran daring seperti ini. Nah, saran yang saya berikan kepada SDN 1 Cikarang ini yang pertama, peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberlangsungan pembelajaran daring, lalu pengawasan sistem pembelajaran lebih ditingkatkan agar pembelajaran lebih baik lagi. Karena kan sistem yang dirancang itu harus bisa menjadikan pembelajaran daring ini sukses dilaksanakan gitu. Apalagi sebuah tantangan gitu ya, guru dan kepala sekolah harus lebih kreatif lagi dalam dalam menyusun pengawasan sistem untuk pembelajaran daring ini.
Nah, yang ketiga, lebih memotivasi siswa, guru, dan orang tua siswa agar terus semangat dalam menjalani pembelajaran daring seperti ini. Mungkin sekian yang dapat saya paparkan mengenai hasil analisis yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.